Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh. Gue sini aja Dis. Bang Sor, gue di sini deh. Pasti pengen ceneng-ceneng Iya. ya. Nanti kalau mau gitar tinggal pilih gampang. Ya. Ini biasa Mbak. Apalagi ini kemarin warung udah disewain untuk syuting film. Udah perombakan dikit Mbak. Alhamdulillah. Jadi bukan perombakan dikit ini. Utang banyak, Iya. utang nggak tertagih tapi warung jalan terus nih. Itulah berkah namanya Mbak. Alhamdulillah. Iya. Ki lu kayaknya mau duduk susah banget sih. Ki. Bukan mau duduk susah kan ini nunggu kirain tempo masih juga, nunggu Kan tempo. udah bagus tempatnya. Keren. Total. Bagus, udah enak ini. Ada dipan juga nih. Ada Boleh ya? bisa buat rebahan juga udah. Iya. Ki, Ya, kemarin gua ke bioskop ya kan. terus Katanya udah dibuka, ternyata masih di kerangkeng. Kenapa memang ya? sebagian dibuka, cuma tetap jaga jarak. Di pesawat, di tempat-tempat ibadah, di bioskop tetap jaga jarak. Enggak, ini beneran masih ditutup. Masih Jadi ditutup? belum semuanya buka ternyata ya. Mungkin masih belum berani kali ya. Jadi memang saya sempat nonton di TV juga untuk tempat-tempat hiburan ya, termasuk bioskop, kafe atau diskotik ya, itu memang belum boleh buka karena itu potensi penularan COVID masih tinggi. Jadi ya udahlah, sabar aja. Kalaupun yang udah memproduksi, seandainya nih film yang udah produksi, ya tunggu aja. Pasti kan film tuh nggak ada basinya. Oh, iya. Tergantung ini ya. Enggak ada tema filmnya. Iya, tergantung ininya. Ada nggak sih pengalaman itu orang yang udah mau Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wah. Adi. Iya, gitu. Santai. Keren. Oh iya, ngopi apa teh? Kopi dong. Oke boleh. Kopi Pak Toto. Ngopi oke. Ini ada teman istimewa nih. Wah, istimewa dari Kita lagi dia mau nonton film, Iya, kita tutup. Di mana? Bioskop ya? Di bioskop. Iya. Yang mau nonton aja kecewa, apalagi yang punya film mau Iya, putar. iya, Oh iya. Makasih ya Pak Toto ya. Saya biasa banget loh, jangan terlalu manis. Mas Adi gimana? Manis atau Udah manis ya? Sedang aja Pak. sedang? Ya. Nah ya kembali ke itu tadi ya, orang yang punya film udah mau diputar tiba-tiba terus nggak boleh. Itu kan Bukan nggak boleh, tertunda. Karena situasi kan bukan iya, nggak boleh. iya bahasa ini kan nggak boleh diputar dulu. Iya, nggak boleh diputar. Ada dulunya ya? Ada dulunya, nggak boleh diputar dulu. Mana sih? Ya, Mas Adi ini ya, punya pengalaman itu ya, apa sudah produksi film, begitu sudah jadi, ternyata PSBB. Iya benar. Bener Nah ya? itu diceritain Oh, rencananya iya. apa, terus judul filmnya apa, film tentang apa. Tapi ya nggak usah spoiler semua ya. Oh, Takut iya, nanti iya. penasarannya hilang gitu. Oh, iya, Kan? iya, siap. Tetap film kan nggak basi gitu. Bener, karena kan nanti satu saat akan ditayangkan kembali. Akan ditayangkan kembali. Pasti. Ya. Jadi film saya itu berjudul Roh Mati Paksa. Roh mati paksa. Dengan tagline berani Roh. kuat, berani tanggung jawab. Gini, roh Mati paksa. Bukan dipaksa ya, roh matinya kepaksa ya. Mati Paksa. Yang tadinya bukan Roh Mati Paksa. Judulnya Don't Run Away. Oh, bahasa Karena Inggris. saya pergi ke Malaysia untuk tayang di sana juga, Singapura dan Brunei juga. Mereka minta karena ini film Indonesia, Silakan. saya ganti aja judulnya. Waktu itu saya udah mau tayang tuh, bukan di bulan Maret kemarin, di 2019 akhir. Iya. Mau tayang ditelepon sama Seniman Indonesia kan. Mau tayang, tapi karena sepulang saya dari Malaysia, saran dari mereka, ya udah saya bicarakan sama produser dan yang lain. Oh boleh juga tuh kalau gitu kita ganti aja semuanya gitu. Buat tayang Indonesia samain aja sama tayangan sama judulnya. Jadi di Malaysia sudah sempat tayang? Belum mau progres tayang juga. Oh, Mereka oke. udah setuju. Makanya setelah tayang dari Indonesia langsung sama. Oh, Indonesia dulu baru Iya. di Malaysia. Iya. Kayak gitu. Oke. Gitu, makanya saya ganti tuh Roh Mati Paksa gitu biar ada yang lainnya dikit. Iya. Iya. Kira-kira itu kalau seandainya ya, ini kita berandai dikit lah. Iya. Seandainya jadwal yang ditentukan tayang dan nggak ada hambatan untuk pandemi ini, pencapaian penonton kira-kira berapa? Target, bukan target lah, harapan. Harapan sih ya Artinya dengan cerita seperti itu, menyebutin angka gimana nih? dengan cerita seperti itu, dengan penggarapan seperti itu, kira-kira itu bisa menyedot penonton berapa? Kalau saya sih ini kan perdana saya Ya, oke. di film menggarap film kan ya, saya nggak targetnya, yang penting diterima aja gitu. Kalau produsen mungkin punya target sendiri. Oh, iya, itu iya, sendiri iya, ya. iya. Karena Kalau kan- Adi ini sebagai sutradara di sini. Sutradara, ya, Oke. Artinya kan biasa sutradara itu kan untuk pertama itu waduh kayak ujian kan. Iya, benar, benar. Dan deg-degannya kan di situ. Yang
Apalagi ini pertama kali diminta horor loh, kasih tantangan sama nih produser. Langsung langsung horor. Padahal saya drama dulunya kan, main-main ke TV drama lah. Gara-gara drama. Iya, Ingat banget itu. Iya, iya. Kasih horor ya. Iya. Mampus. Ya namanya kalau kita tantang, kita ditantang ya udah. Oke. Kita terima. Iya, iya. Nggak perlu takut sama hantunya. Iya. takut sama penontonnya. Akhirnya nggak tayang yang seharusnya tayang 26 Maret kemarin. Nggak tayang. Padahal saya udah roadshow loh. Nah itu berarti rugi di situnya Udah ya. 2 kota. Oh, 2 kota. Satu di Kota Padang. Alhamdulillah full 2 studio. Jadi lanjut ke Medan, nggak ada istirahat itu langsung besoknya ke Medan. Jalan darat ya? Oh pesawat. Oh pesawat. Iya langsung tuh. Di sana juga dapat 2 studio. Setelah itu kita balik ke Jakarta yang tadinya mau roadshow juga. Di Pulau Jawa atau ada berapa kota itu. Itu kita baru lewat darat tuh. Akhirnya pandemi. Iya. Heboh kan, satu orang yang kena apa itu yang Di Depok ya? Iya itu. Nah kira-kira orang Padang dan orang Medan Iya. setelah nonton itu masih inget nggak dengan judul film itu? Seandainya nanti ada saatnya tayang tuh. Masih sih ya, masih inget ya. Fan-fan yang di sana masih pada nanyain kapan Masih tayang, nanya. kapan tayang. Iya, Instagram iya. itu masih tanya. Oke. Artinya Nah itu yang berarti itu PR yang harus dirawat itu, jangan sampai lupa gitu ya. Supaya nggak mubazir. Soalnya saya nggak menyangka juga kan bisa full 2 studio gitu ya kan, cukup luar biasa gitu. Untuk putar awal sama cerita filmnya. Boleh nggak dibocorin dikit aja nggak usah. Oh, Itu iya. tentang apa sih itu? Tentang ini aja, lu berani melakukan kesalahan, lu berani tanggung jawab. Oke. Paling segitu doang yang saya buka ya. Oke. intinya Tagline itu. Tagline itu disebutin. itu barang Tapi dagangan. trailernya ada kok, ada kan di apps SS1 ada tuh. Ini kan berarti berani buka berarti harus beli kan? Oh, iya. Jadi Buka jadi nggak beli. boleh kita Iya. baca bungkusnya aja tuh. Romantik paksa berani buka berani itulah. bertanggung jawab. Sekarang pandemi kan. Benar. Nah ini kan sudah melakukan roadshow, artinya sudah promo juga kan, tiba-tiba tidak bisa tayang gitu kan. Apa sih yang dilakukan sama tim, terutama sama lu sendiri? Ya, untuk film ini Filmnya, untuk film ini itu. ya kita mau nggak mau ngikutin peraturan pemerintah. Iya. Tidak misalnya akhirnya kan banyak juga yang sudah produksi akhirnya dibuang ke OTT misalnya. Oh itu sempat saya tawarin ke produser nggak mau. Dia masih penasaran sama bioskop ya. Oke. Sementara kecenderungan orang itu udah hampir setengah males tuh ke bioskop karena udah selama setahun lebih dicekoke kerja dari rumah, hiburan dari rumah, apa-apa dari rumah, belanja dari rumah. Nah itu untuk merubah habit itu juga tantangan tersendiri gitu. Iya tantangan sendiri. Ya terutama kita harus mantapin di promonya dengan Nah itu sudah promo ulang lah ya. Iya, Gitu. itu harus ngiming-ngimingin. Betul. Ayo nonton di bioskop, film ini keren gitu kan. Gak bisa dipungkiri loh, masyarakat Indonesia itu sekali dapat hiburan ini diumumin aja nih sama pemerintah. Iya. Besok udah bebas deh. Keluar semua udah pasti. Iya. Orang kita PSBB aja mereka jalan-jalan. Tetap macet. Iya. Jadi mungkin saat nanti sama kayak anak sekolah lagi ya. Ketika hari pertama masuk, Ini pulang lagi. di rumah ya kan? Bisa di rumah tapi bagaimana nih? Benar. Ya, tapi tetap ada ini ya, ada hal yang dilakukan selama masa pandemi ini. Ada gitu. Tadi sempat bilang cerita nih di sebelum kesini nih, mau bikin OTT juga. Wah, boleh deh diceritain. Saya sama teman-teman ya lagi merancang OTT. Ya. Oke Flip lah dinamakan. Oke Flip. Namanya Oke Flip. Oke Flip loh. OKE ya, Iya. bukan OK doang, OKE Flix. Iya. Jadi kenapa kita merancang OTT ini karena di situasi begini ya Iya. orang larinya ke sana. Dan kebetulan SDM kita mendukung. Iya. Ya udah kita bangun lah itu OTT. Ya OTT kayak semacam pelampung juga sih. Payung cadangan. Payung ya kan? cadangan, benar. Payung cadangan. Tapi pada akhirnya bukan cadangan lagi nanti. Iya. Ini jadi satu Bisa jadi baru utama, kan? Jadi iya. utama, Bisa iya jadi benar. utama. Karena era digital. Benar gitu. Yang tadinya semua kesini dulu, tapi karena itu tadi kan menghasilkan dan effortless juga kan. Gitu. Ya diharapkan sih sudah sedia payung hujan beneran gitu kan. udah sedia payung nggak jadi hujan kan kasus juga tuh. Iya dia udah pindah ke sini, jangan sampai hujannya berhenti.
Kalau perlu di sini hujan lagi, tetap di sini tetap hujan. Jadi selama pandemi ini nggak bikin produksi apa-apa lagi? Ada. Kemarin ada bikin short movie juga. Short movie? Iya, buat yang di OTT sebelah, bukan OTT yang kita bangun ini. Karena OTT yang kita bangun ini insya Allah launching di Desember. Apa sih menariknya Okeflix? Di sini kalau yang udah kan hanya menonton saja. Kalau di Okeflix ini penonton bisa jadi penjual film. Penonton bisa jadi penjual film. Berarti penonton bisa membuat film juga maksudnya? Bukan, dia hanya menjual film yang ada di Okeflix. Artinya dapat nonton tapi dapat uang. Saya coba meraba. Iya, dapat uang itu bagaimana kan? Selalu pasti nggak mau bocorin detailnya kan? Ya, Desember kita undang nih. Desember ya? Iya, Desember. Sebentar lagi berarti ya, sebulan lagi ya. Bulan depan. Tapi polanya sama kok. Itu udah kan ada masternya ya. Gimana caranya orang nonton dapat duit itu kan ada. Kalau di YouTube kan juga ada. Kalau rajin nonton dapat 0,14 dolar. Gimana caranya? Per nonton aja. Jadi nanti nonton nanti diidentifikasi. Ini jenisnya apa? Misalnya entertain, ketik entertain, dan terus misalnya nih jenisnya apa? Personal vlog, ketik personal vlog. Terus saja sehari bisa 1000 video, tapi harus sampai minimal 3 menit nonton. Baru ganti, jangan di skip. Ganti-ganti itu dapat duit. Kok Anda tidak cerita, Bung? Oh. Ini ada kemarin. Ini aku cerita. Yang pada Ini jangan udah dapat duluan. Itu di YouTube atau di mana ya? YouTube. Jadi YouTube ini memanfaatkan kalau misalnya orang pasang sponsor di YouTube, kan nggak usah ada yang nonton, betul. Nah itu manfaatin orang-orang yang kayak gitu. Oke. Kalau dulu tuh ada pay per click gitu ya kali ya, Bang. Ya semacam kayak gitu. Nah, tapi dari cerita ini sih sebenarnya kayak gini. Ketika orang menghadapi satu masalah, terus mereka tidak diam, tetap berusaha gitu. Yeah. Akan selalu ada hikmah dan ada untung. Iya. Enggak sih, yang sebenarnya sih orang nggak ada ruginya, selalu untung. Asal bisa melihat di mana untungnya. Kan? Betul. Gitu. Kalau misalnya dia maunya dunia itu berputar seperti kemauannya dia, berharap gelombang laut berhenti, ya kelar deh. Benar. Iya kan, yang benar kan ya udah biarin aja gelombang tetap bergelombang, ada ria, tetapi dengan sampan kita bisa nyebrang ke pulau lain kan. Ini Gitu. kayak Adi sendiri filmnya ditunda malah bikin OTT. Nah, itu kan jadi ada satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Benar. Kan selalu ada kayak gitu. Jadi asal nggak diem, jangan meratapi sampai lama kan. Oke, kayaknya kita Lo mau ini ya? menarik lagi. Waduh, Pak Toto. Terima kasih Pak Toto. Mbak ini selalu menyimpulkan segala obrolan diskusi pagi dengan puisi. Sebenarnya sih entah puisi, entah apa ya. Ini Syair atau apa ini? belum tahu, tetapi mudah-mudahan bisa jadi bahan renungan lah. Minimalnya buat diri saya sendiri. Ini saya kasih judul Hikmah di Balik Peristiwa. Hikmah Hikmah di balik peristiwa. Jadi kalau setiap peristiwa pasti ada dalangnya kan. Kalau dalang kan berarti pembuat peristiwa. Nah, tetapi bagi kita yang mengalaminya harus dapat untung, dapat memetik dari hikmah. Pelajarannya. Ya, pelajaran. Hikmah di balik peristiwa. Kalau mau berbisnis, belajarlah kepada orang Jawa. Orang Jawa mengajarkan selalu untung dalam situasi apapun. Bahkan dalam kondisi merugi, menurut perhitungan matematika. Tetap saja untung bagi orang Jawa. Sebuah peristiwa yang terjadi pasti punya makna. Makna itulah yang semestinya digali hingga mendapatkan hikmah. Jika sanggup memetik hikmah di setiap peristiwa,
maka itulah wujud untungnya. Karena semua yang terjadi selagi masih dalam tataran duniawi adalah untung. Kemalangan yang paling besar jika sampai mengorbankan nyawa, karena nyawa tak ada gantinya. Masih ada kemalangan yang lain, tapi tidak saya ungkapkan di sini. Selagi masih diberi kesehatan dan panjang umur dalam keimanan, itulah keuntungan yang sesungguhnya. Dengan itu bisa mencetak keuntungan-keuntungan yang lain. Hanya dengan rasa syukur dan hati bahagia, keuntungan bisa diraih. Boleh saja kerja keras, tapi tetap dengan bahagia, tetap dengan syukur. Ada ilustrasi. Orang dalam perjalanan, ban mobilnya meletus. Bagi orang Jawa, itu masih untung. Untung hanya ban mobil yang meletus. Dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah teladan yang bisa diwarisi. Mencari untung dalam situasi yang kurang menguntungkan. Matur nuwun. Jadi harus selalu untung ya. Harus untung. Iya. Dan itu harus di-create. Harus di-create. Berarti untung dan rugi sebenarnya dari kita ya? Ki? Dari kita. Seperti bahagia itu dari kita. Bahagia itu bukan sesuatu yang berada dari langit. Itu udah berapa kali kita ngomong. Tetapi sikap kita terhadap kondisi. Iya. Suatu aplikasinya. Jadi begitu lahir kan kita harus bahagia. Alhamdulillah dari tidur, dari tidak ada diadakan ya. Walaupun mungkin hanya 100 tahun gitu misalnya, terus kembali lagi ke tiada lagi. Tapi kan kita ada kesempatan untuk sadar ya. Walaupun entah yang sadar yang hidup ini atau yang mati yang sadar. Iya kan? Iya benar. Tapi yang jelas dengan apa namanya ditundanya, Adi malah justru dapat 2 peluang usaha. 2 peluang usaha. Ada hikmahnya. Nah itu hitungan matematika. Matematika. Dan matematika kan luas tuh. Iya benar. Yang satu tertunda tapi jadi berapa pindah? Iya, pintu satu tertutup, pintu lain terbuka. Kayak Pak Toto nih loh, untung terus diutang itu tetap. Diutang tetap ini. Masih bertahan ya Pak. Kopinya diminum nih. Kopinya diminum nih. Siap. Makanya lagi ngitung keuntungan ini. Bukan ngitung keutangan ya. Dahsyat Pak Toto. Makanya orang yang namanya untung tuh biasanya orang Jawa. Nah kebetulan Kaki, Ada yang namanya untung. tetangga saya. Oh gitu, Jawa kan? Jawa. Iya makanya. Jawa kok ya. Jawa. Wes ya, Kita jalan lagi. jalan lagi. Makasih ya Mas Haji. Siap. Sudah Udah sharing, udah berbagi. gitu kan. Semoga Flix-nya lancar. Lancar, iya. Terus filmnya ketika dibuka lancar juga. Amin. Penonton ya. Amin. Jadi tadi ikut sertakan. Iya. Siap. Next episode. Next judul. Puisinya tadi memang memotivasi saya lagi. Alhamdulillah. Itu untung tuh kalau ada yang misalnya terinspirasi kan. Ya. Ya, oke. Iya. Terima kasih Pak Toto. Iya, Kasih dulu ya, Mas Toto. Saya di mana? Iya. Mau lanjut silakan, mau ngopi-ngopi, Oh, mau tunggu dulu. jalan Oke, silakan. siap. Atau saya mau ke depan dulu bentar ya. Baik, ke depan ditagih nanti kalau di sini. Nah, bocorin nih Mas Bocor. Tenang aja, nggak ditagih. Makasih Pak Toto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Johnson bocorin utang lagi.